Eli sabak lama sabak tani itu sudah dijelaskan di dalam Markus bahwa itu bahasa-bahasa yang baru bagimu. Artinya itu bahasa roh yang tidak mudah diartikan oleh orang lain. Kecuali ada orang yang mempunyai talenta untuk menjelaskan tentang bahasa roh. Maka saya tanya kepada Heri, mana buktinya kalau memang itu artinya ya Allahku ya Allahku? Silahkan buktikan ayatnya. Karena menurut saya Eli Sabaktani itu adalah bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang lain. Itu jawaban saya Heri tentang Eli lama Sabaktani. Silahkan Anda tunjukkan kalau punya bukti itu. Ya Allahku ya Allahku. Silahkan ayatnya tunjukkan. Eli lama Sabaktani bukan terdapat di dalam Markus. Ini kesalahan pertama Anda. Anda buta Bible. Anda sok korak-korak Al-Quran. Ternyata Anda buta Bible. Terkait Eli lama Sabaktani ini termaktub di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli lama Sabaktani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kamu salahkan VN saya, kalau kamu salahkan argumentasi saya, bakar saja Bible kamu. Ini yang mengatakan seperti ini bukan perkataan saya, tapi Bible kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Selamat pagi rekan-rekan semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, murah sandang, murah pangan, murah rezeki, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan spektakuler antara Ustadz Heri Dayak, ini adalah mantan Katolik, versus MCK alias Cornelius Kostea, yakni Murtadin Odong-Odong. Begitu. Nah, dalam pembahasan ini akan sangat seru sekali, saling adu argumen di antara mereka, argumen berdalil, ada yang kumur-kumur, dan sangat seru sekali dan jangan sampai Anda lewatkan begitu. Nah, untuk keseruan di antara mereka, mari kita saksikan, mari kita simak, mari kita perdengarkan selengkapnya. Bukan saya hina Nabi Muhammad, saya meluruskan bahwa Muhammad di dalam Al-Quran itu Muhammad bin siapa yang benar. Muhammad bin siapa? Saya cuma nanya gitu doang. Muhammad bin siapa yang ada di Al-Quran yang benar? Karena nama Muhammad banyak, sebelum Muhammad lahir pun sudah banyak. Jadi saya minta ayat kejelasannya, apa dasarnya kalian membanggakan Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah? Itu saja. Yang mengutusnya siapa? Allah. Di mana ketemunya dengan Allah? Kan pertama kali ketemu Allah itu ketika Isra Mi'raj katanya. Terus cara pengangkatan dia jadi Rasul, bagaimana Allah mengangkatnya? Ayatnya tidak ada di Al-Quran, hadisnya juga tidak jelas. Jadi bagaimana saya harus percaya bahwa dia adalah seorang utusan Allah? Haruskah ada tertulis bin di dalam Al-Quran? Haruskah ada tertulis bin Abdullah di dalam Al-Quran? Oke. Kalau harus, saya juga bisa bertanya, di mana dalilnya di dalam Injil Yohanes bin siapa? Di dalam kitab Lukas bin siapa? Di dalam kitab Markus bin siapa? Di dalam kitab Matius bin siapa? Di dalam surat-surat Paulus bin siapa? Bisa tidak kau jawab? Oke Heri, ya harus dong.
nabi besar terkenal harus jelas siapa supaya tidak keliru dengan Muhammad yang mana, karena ada Muhammad Toha, ada Muhammad Mustafa, ada Muhammad bin Idris, ada Muhammad bin Sufyan. Jadi yang utusan Allah itu yang mana? Ada Muhammad Toha, ada Muhammad Mansur. Cornelius Kecoa, pertanyaan yang belum terjawab oleh Anda adalah mana bukti baik berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmiah dan pendapat yang bisa diterima oleh akal sehat yang katakan Yesus dan Allah adalah satu. Itu buktinya Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu buktinya. Apa masalahnya? Pertanyaannya mana? Itu bukti. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu bukti. Mau apa lagi? Jelas ya. Baik, kalau Yohanes 10 ayat 30 Anda artikan secara harfiah, kalau di situ Anda katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, pertanyaan saya, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, lantas Bapa yang mana lagi, Allah yang mana lagi yang Yesus panggil di saat dia teriak Eli Eli lama sabachthani? Secara logika seharusnya Yesus tidak lagi berteriak Eli Eli lama sabachthani karena Allah sudah ada di dalam diri Yesus. Tapi faktanya berdasarkan dalil Bible Anda, Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani yang artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah yang mana lagi yang meninggalkan Yesus? Silakan dijawab. Baik Heri, jawaban saya Eli Eli lama sabachthani itu bukan berarti Allahku Allahku ya, belum tentu artinya ke arah sana. Kenapa? Karena Heri tidak mengerti bahasa itu. Itu sebenarnya bahasa roh yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, cuman kedengarannya memang kayaknya Eli Eli lama sabachthani. Dan jangan ditafsirkan sendiri, diartikan dengan Allahku, Allahku, belum tentu dia itu mengatakan demikian. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjelaskan tentang ayat itu. Kalau Heri tahu ayatnya, bahasa itu bahasa apa, silahkan jelaskan di sini. Oke, ini jawabannya Heri. Umat Islam tidak ada satu orang pun yang akan diselamatkan dari api neraka. Kenapa? Karena banyak dosanya. Hanya orang kudus yang akan masuk surga, bukan orang berdosa. Jadi orang berdosa tidak akan membawa harumnya surga, tidak akan mengerti arti dari surga. Benar? Benar. Orang berdosa akan masuk neraka. Umat Islam tidak satupun yang akan masuk surga, karena Tuhan tidak mengenalnya. Kalau orang yang mengenal Tuhan pasti masuk surga. Di mana Tuhannya? Yaitu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Salahkan LAI yang menerjemahkan Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jangan salahkan saya. Ya, kamu juga nggak ngerti bahasa Greek. Ya. Nah, jadi nggak usah menyalahkan, nggak usah Anda ngeles bahwa bukan itu artinya. Kalau kamu katakan itu salah, berarti LAI salah. Saya lebih percaya kepada penerjemah LAI daripada omong besar kamu. Silakan dijawab, ya. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, lantas pertanyaan saya, Bapa yang mana lagi yang Yesus panggil di saat dia disalib? Nggak usah melebar kemana-mana. Silakan Anda fokus kepada pembahasan yang telah saya buat. Silakan fokus kepada tema yang telah saya buat. Kalau Yesus dan Allah, Yesus dan Bapa itu adalah satu, lantas pertanyaan saya, Allah yang mana lagi yang meninggalkan Yesus di saat dia teriak Eli Eli lama sabachthani?
Kalau kamu menyalahkan arti Eli Eli lama sabachthani adalah Allahku, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, artinya kamu menyalahkan terjemahan Bible yang sedang beredar sekarang. Saya lebih percaya kepada penerjemah Bible daripada omong besar kamu. Kalau umat Islam tidak bodoh, tidak ikut-ikutan ibadahnya seperti orang Arab, pasti segera nyadar ketika datang ke Mekah cium batu Hajar Aswad. Jelas akan nyadar dan segera murtad. Banyak haji-haji yang sudah haji murtad karena tahu yang disembahnya batu. Cuma kamu aja Heri yang belum pernah ke sana, jadi tidak mengimani bahwa itu adalah batu. Tidak melihat bahwa itu adalah batu hitam Hajar Aswad. Bagaimana Heri bisa masuk surga dengan hanya mencium batu hitam? Kalian ini sudah tertipu dengan ajaran hadis dan fikih ajaran Arab. Jelas, Heri? Kugiring kamu tetap supaya fokus kepada tema. Kamu katakan, kamu artikan secara harfiah di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, kamu katakan Yesus dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya kamu masih belum jawab. Di saat Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani, Bapa yang mana lagi yang Yesus panggil kalau memang Yesus sudah satu dengan Bapa? Silakan dijawab. Eli Eli lama sabachthani, kan jawaban saya sudah cukup jelas panjang lebar tadi, bahwa belum tentu itu bahasa yang mengatakan ya Allahku, ya Allahku. Itu hanya tafsiran kamu sendiri aja. Apakah betul kata Eli Eli lama sabachthani itu menyebut ya Allahku, ya Allahku? Di mana ayatnya? Tunjukkan kepada saya. Ini jawaban untuk Heri. Jadi arti sebetulnya seperti apa kalau memang Eli Eli lama sabachthani itu bukan artinya Allahku, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Sekarang saya tanya, arti sebetulnya, arti sebenarnya menurut kamu itu apa? Coba silakan dijawab. Jangan cuma pandai menyalahkan. Satu pembahasan, satu ayat. Jangan multi pembahasan, Heri. Kalau yang dibahas 1 Yohanes 14, ya 1 Yohanes 10 ayat 30, itu aja cari pengertiannya apa, mengapa, bagaimana. Jangan loncat topik kepada Eli Eli lama sabachthani. Itu ceritanya beda. Cerita itu ketika Yesus disalib berbunyi seperti itu menurut pendengaran orang yang mendengarkan. Jadi jelas Yesus itu mati disalib. Ini dipatahkan kalau ada Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi diangkat oleh Allah. Jelas patah dengan ini. Apa buktinya? Heri sendiri mengakui bahwa ketika Yesus disalib berkata Eli Eli lama sabachthani. Jelas itu berarti ada orang yang mendengarkan bahwa Yesus mati disalib. Jelas ya, ini jelas Heri. Saya sudah menjawab dengan panjang lebar. Buktikan oleh kamu Heri, Eli Eli lama sabachthani itu benar-benar mengatakan bahwa ya Allahku, ya Allahku. Coba buktikan ayatnya. Bisa nggak membuktikan ayat itu? Kamu punya Bible tidak? Ya, coba kamu baca di Matius pasal 27 ayat 46. Seperti apa isinya? Silakan kamu baca sendiri. Nanti saya fotokan ya. Eli lama sabachthani itu sudah dijelaskan di dalam Markus bahwa itu bahasa-bahasa yang baru bagimu. Artinya itu bahasa roh yang tidak mudah diartikan oleh orang lain. Kecuali ada orang yang mempunyai talenta untuk menjelaskan tentang bahasa roh. Maka saya tanya kepada Heri, mana buktinya kalau memang itu artinya ya Allahku, ya Allahku? Silahkan buktikan ayatnya. Karena menurut saya Eli Eli sabachthani itu adalah bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang lain. Itu jawaban saya Heri tentang Eli Eli lama sabachthani. Silahkan Anda tunjukkan kalau punya bukti itu ya Allahku, ya Allahku. Silahkan ayatnya tunjukkan.
Eli, Eli, lama sabachthani bukan terdapat di dalam Markus. Ini kesalahan pertama Anda. Anda buta Bible. Anda sok koar-koar, korak-korak Al-Quran. Ternyata Anda buta Bible. Terkait Eli, Eli, lama sabachthani ini termaktub di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kamu salahkan VN saya, kalau kamu salahkan argumentasi saya, bakar saja Bible kamu. Ini yang mengatakan seperti ini bukan perkataan saya, tapi Bible kamu. Dan saya sudah fotokan tadi. Nah, Heri sudah ngilang lagi, udah nyungsep lagi, ini udah nggak bisa jawab lagi, bingung ya. Muhammad kece dilawan lagi. Sudah tidak ada yang mempan melawan Roh Kudus. Sudah, sekarang tinggal pada menyadari kalian sudah tersudut semua. Hadis dan fikih sudah dibongkar oleh Muhammad kece. Berarti jelas umat Islam kalau tidak mengikuti Yesus tidak akan diselamatkan, dan tidak ada orang yang selamat. A'udzubillahi min dzalik. Ngeri ya. Berbeda dengan yang sudah percaya Yesus, jingkrak-jingkrak, hosana, haleluya, sukacita. Beda dengan di masjid, cuma nangis juga. Apa yang ditangisin nggak tahu. Yang ditangisin istri diambil orang, diselingkuhin sama kiainya. Aduh, kasihan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Cuman tidak ada di grup ini. Mungkin tidak ada yang ngaku maksudnya. Heri. Udah berhenti ya, bertobat dari macarin istri tetangga atau suami tetangga kalau perempuan. Ya, berhenti selingkuh karena itu perbuatan setan. Betul? Oke ya, terima kasih. Di mana saya nyunset? Saya sudah canggah barusan. Kamu katakan di dalam Markus, buta Bible kamu. Kamu Kristen awam ternyata. Eli, Eli, lama sabachthani bukan termaktub di dalam kitab Markus, tetapi termaktub di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 46. Siapa yang mengatakan itu, Heri? Karena saya punya pendapat bahwa itu bahasa roh, bahasa-bahasa baru yang diberikan kepada wujud manusia. Bahasa roh memang spontanitas tidak bisa dimengerti oleh manusia, tapi itu punya makna penting, namanya juga bahasa roh, bahasa komunikasi dengan roh. Begitu, Heri. Jadi kalau kamu menunjukkan ayatnya itu bahwa artinya mengatakan bahwa itu ya Allahku, siapa yang mengatakan itu? Coba jelaskan. Belum tentu ke arah situ pengertiannya atau maksudnya. Siapa yang mengartikan itu? Harus jelas asbabun nuzulnya, harus jelas histori cerita sebelumnya. Jelaskan oleh Heri, silakan. Kemana kamu, Cornelius? Ayo. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu buta Bible. Kamu katakan Eli, Eli, lama sabachthani termaktub di dalam kitab Markus, padahal itu termaktub di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 46. Jadi terbukti kamu buta tuli tentang Bible. Saya tahu Anda ini berkecamuk di dalam kebingungan Anda di saat Anda tidak bisa menyanggah, yang mana rontoknya argumentasi Anda mengartikan secara harfiah. Kalau Yohanes pasal 10 ayat 30 Anda artikan secara harfiah, ternyata di dalam Matius pasal 27 ayat 46 dikatakan di situ Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Dan Anda katakan itu bahasa roh. Konyol. Asli konyol. Ya, coba Anda buka di Google. Eli, 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 lama sabachthani ini bukan bahasa roh, tapi bahasa Aram. Bahasa Aram, ya. Anda buka saja di Google kalau nggak percaya. Dan tidak ada dikatakan di Google maupun di situs Kristen manapun dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani ini adalah bahasa roh.
Saya mantan Kristen, saya mengerti bahasa dogma, kebodokan, ketololan dari bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak mempunyai makna. Ya. Dan Eli lama sabachthani bukan bahasa roh. Anda Kristen awam ternyata. Kamu yang ngaco. Karena hari ini tidak punya Roh Kudus, maka mengartikan Alkitab berantakan, lari-lari, tidak jelas perikopnya. Makanya kalau mau bertanya itu fokus dulu. Harusnya yang ditanyakan itu tadi, kamu kan membahas Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu aja dulu kamu harus mengerti. Kenapa kamu ngajarin kepada ayat lain, Eli lama sabachthani? Itu kan kamu loncat-loncat ngaco, jadi nggak fokus. Kamu jelas nggak ngerti Alkitab, sangat tidak mengerti Alkitab. Jelas ya, kelihatan dari itu. Harusnya kalau dibahas satu ayat, ambil satu frase yang dijadikan kata kunci. Jangan lari-lari kemana-mana. Kalau kamu lari-lari kemana-mana, jelas bahwa terlihat dari ujung laut timur sampai ujung barat, kamu tidak paham Alkitab. Kamu tidak paham Alkitab, sehingga memberikan ayat-ayat ngaco, berantakan. Berantakan. Coba, ibarat begini, kamu sedang menceritakan tentang mobil, tapi kamu menunjukkan kok bulu ayam halus-halus ya. Kenapa ayam itu kakinya ada siihnya, ada tanduknya? Sama dengan seperti itu. Kamu yang tadi dibahas itu, kalau Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, kamu tidak membahas itu, tapi kamu memberikan pertanyaan dari kalimat lain, yaitu dari Eli lama sabachthani. Di situ saya melihat ilmu kamu tidak ada apa-apanya di dalam Bible, sehingga kamu melari-lari mencari pembenaran supaya kamu dianggap orang pintar, orang mengerti Alkitab. Jelas kelihatan bodohnya. Ya, jangan diperalat itu untuk menjatuhkan Muhammad kece. Aduh, ampun. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus itu cuma dogma gereja. Ya, ternyata orang yang diurapi Roh Kudus itu bego, ya seperti kamu. Kenapa saya katakan bego? Nyata-nyata Eli lama sabachthani itu adalah bahasa Aram, tapi kamu katakan bahasa roh. Apakah Roh Kudus yang mengurapi kamu ini membuat kamu tambah bego? Kamu cari saja di situs manapun buatan Kristen, di situs-situs Kristen, Eli lama sabachthani ini, ya, ini adalah bahasa Aram, ya. Nah, di dalam Markus pasal 15 ayat 34, Eli lama sabachthani. Di dalam Lukas juga, di dalam Lukas juga terdapat seperti itu, ya. Injil Markus juga mengatakan, Injil Markus pasal 15 ayat 34 mengatakan Eloi lama sabachthani. Artinya juga, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, lalu kamu katakan bukan Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau bukan seperti itu, robek saja LAI, terjemahan LAI yang mengatakan Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, kamu mentok sebetulnya di sini. Heri. Makanya kamu jangan beralih topik. Di situ ada kesimpulan yang mengarah bahwa Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apapun yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan. Nah, ketika manusia diajarkan bahasa roh oleh Tuhan, maka kita yang mempunyai roh Tuhan akan tahu bahasa Tuhan yang disebut firman. Bagaimana Heri mengetahui bahwa itu firman Tuhan, sedangkan dengan Tuhan sendiri tidak kenal? Jelas itu. Jangan mencari yang tidak ada diada-adakan, supaya tidak rancu dan supaya tidak ketahuan bohongnya.
Anda ini kan sudah berbohong. Itu perikop ceritanya beda, Eri. Berbeda dengan Yohanes 10 ayat 30, dengan Eli Eli lama sabaktani. Itu ceritanya beda. Di situ dapat saya melihat bahwa Heri tidak memahami Alkitab, tidak memahami firman Tuhan. Jelas Anda nyungsep di sini. Karena tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, Anda itu hanya ingin membenarkan apa yang kamu katakan, ingin dianggap benar oleh orang lain, ingin dianggap pintar, orang lain dianggap nyungsep. Begitu kan? Itu perkataan yang Anda butuhkan. Orang lain dibilang nyungsep, dirinya sendiri tidak pernah bisa jawab. Muhammad Kece membaca itu benar. Eli Eli lama sabaktani, kalau memang mau dilanjut, itu adalah bahasa roh. Kalau tidak mengerti Roh Kudus, bagaimana mengerti itu bahasa roh? Karena Heri yang ada adalah bahasa roh kudis. Ya, kudis, bukan kudus, kudis. Nggak paham. Kenapa banyak pendeta jadi mualaf? Karena tidak punya Roh Kudus. Yang ada roh kudis, mata duitan, akhirnya pindah ke Islam yang mayoritas, biar diundang kemana-mana, duit ngalir. Itu maksudnya. Bebas kawin, istri banyak, bahkan perempuan yang di bawah umur bisa dikawin, karena di ajaran Kristen tidak mengajarkan bahwa anak di bawah umur boleh dikawin. Begitu ya, sangat-sangat jelas. Heri, jelas itu Heri, ayat itu tidak begitu pengertianmu. Makanya saya tahu bahwa Heri ini ngawur, berbicaranya tidak sesuai konsep awal. Loncat-loncat, tahu loncat-loncat kayak bangkong, itu jurus bangkong ya. Anda kok mirip kayak emak-emak yang sedang curhat di saat emak-emak itu lagi nggak kena arisan, di saat goncang arisan. Anda tinggal jawab saja. Di mana dasar dalilnya dikatakan Eli Eli lama sabaktani itu bahasa roh? Dan kalau memang bukan Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, lantas arti Eli Eli lama sabaktani itu apa? Apa artinya coba? Ya. Baru kali ini ku dengar ada Kristen tolol yang katakan Eli Eli lama sabaktani bahasa roh, padahal itu bahasa Aram. Ya. Kalau kamu salahkan arti daripada Eli Eli lama sabaktani yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, silahkan kamu bakar saja kitab Bible terbitan LAI yang beredar sekarang. Ternyata Cornelius Kecoa alias Cornelius Kece yang keluar-keluar mengkritiki Al-Quran, dia buta tentang kitabnya sendiri, tentang Bible. Dia tidak bisa menyanggah lagi, sehingga dia hanya bisa menyalahkan LAI, yang mana dia katakan LAI salah menerjemahkan Eli Eli lama sabaktani menjadi artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku. Dan dia katakan Eli Eli lama sabaktani itu bahasa roh, bukan bahasa Aram. Baru kali ini saya dengar Kristen yang katakan Eli Eli lama sabaktani bahasa roh. Ayo Kece, silahkan dilanjut atau saya closing statement. Oke, sekarang begini, kamu bantu si Kece. Apakah kamu sependapat dengan Kece kalau Eli Eli lama sabaktani itu artinya bukan Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah kamu sependapat dengan Kece yang mana dia katakan Eli Eli lama sabaktani ini bahasa roh? Ayo silakan dibantu. Dan saya sudah minta ditunjukkan Eli Eli lama sabaktani artinya ya Allahku, itu bahasa apa? Tolong tunjukkan ayatnya ke saya. Kalau saya salah minta maaf, kalau saya benar Anda bertobat. Begitu kan Eri? Saya kan
sebelah menjawab tadi bahwa menurut saya itu perkataan bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa yang tidak punya talenta untuk menerjemahkan bahasa roh. Gimana ayatnya Muhammad Kece mengatakan itu bahasa roh? Saya jelaskan tadi bahwa di dalam Markus itu ada jelas bahasa roh di situ. Markus 16 ayat yang ke-17, 16-17 kalau tidak salah, di situ akan menerima bahasa-bahasa yang baru, yaitu tadi bahasa roh itu. Jelas itu bahasa roh. Yang dimaksud oleh saya bahasa roh itu begitu. Ya, dia akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memegang ular dan kalajengking. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini jelas. Markus 16 ayat yang ke-17. Apa itu artinya? Tanda-tanda yang selalu menyertai orang percaya itu menggunakan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Contoh, ketika orang pelepasan mengusir setan selalu pakai bahasa roh, yang saya alami begitu. Inilah bukti bahwa Eli Eli lama sabachthani itu menurut saya adalah bahasa roh. Makanya kalau Anda belum penuh pengetahuan tentang bahasa roh, tentang Alkitab, jangan berdebat dengan Muhammad Kece, karena Anda akan dipermalukan oleh bukti-bukti yang konkret, oleh bukti-bukti ayat yang nyata. Jadi bagaimana Heri bisa diselamatkan? Berpedoman kepada kitab karangan, yaitu hadis dan fikih. Bagaimana hadis dan fikih bisa menyelamatkan? Sementara itu karangan manusia. Jelas ya. Cobalah Heri nyadar sedikit. Kitab hadis dan fikih itu karangan. Kitab hadis itu karangan manusia. Kitab hadis dan fikih itu karangan manusia. Jadi terserah Heri mau lanjut mengikuti karangan manusia atau berhenti dari mengikuti karangan manusia, bertobat kepada Yesus Kristus yang jelas diutus Allah ke dunia untuk menuntun manusia, untuk menjadi penyelamat dunia. Begitu Heri, jelas ya? Hehe, jelas. Itu jawaban dari Muhammad Kece. Ya, puyeng nggak? Puyeng, pasti. Selamat pusing, selamat pusing. Aduh. Heri, engkau malah kabur kemana? Kok malah curhat dengan yang lain? Katanya mau melawan Muhammad Kece. Ayo, sampai di mana? Malu-maluin aja. Apalagi yang ingin Anda mau saya tunjukkan? Jelas-jelas dalilnya ada. Dan saya sudah bacakan, mulai dari saya bacakan sampai saya fotokan. Ya, sampai saya fotokan. Dalilnya sudah saya bacakan sampai saya fotokan langsung dari sumbernya, dari Bible yang saya pegang sendiri sekarang, yaitu terdapat di dalam Matius pasal 27 ayat berapa tadi? Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, ini dalil Bible Anda loh ya, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Apa yang Anda tanyakan lagi sekarang? Apa artinya? Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah dan Yesus dua pribadi yang berbeda. Jadi mentahlah sudah argumentasi atau statement Anda yang mengatakan, mengartikan Yohanes pasal 10 ayat 30 secara harfiah.
Sudah, Heri, ganti kalau memang udah nggak sanggup lagi, daripada nyerah, ya. Udah nggak bisa jawab lagi. Sekarang saya mau bertanya, giliran saya bertanya. Ya, oke, siap ditanya. Jangan bertanya mulu. Kenapa umat Islam pedomannya hadis? Coba jelaskan, Heri. Saya tidak kabur. Dia kan mau bantu kamu, ya udah saya kasih kesempatan, nggak apa-apa, 2 lawan 1. Si Herni dengan Cornelius melawan saya sendiri. Saya ingin meyakinkan apakah ada Kristen lain yang sepakat dengan Anda yang mengartikan kalau Eli lama sabaktani itu bukan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu aja kok. Yang nyerah itu sebetulnya kamu pengen kabur kan dari saya kan, karena kamu sudah ketahuan bobroknya. Kamu sangat-sangat tidak paham tentang Bible kamu. Kamu artikan bahwa di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, kamu artikan secara harfiah. Kalau kamu katakan Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam Matius pasal 27 ayat 46, di sini Yesus berteriak, Eli Eli lama sabaktani, yang artinya Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Pertanyaan saya belum Anda jawab. Kalau Yesus dan Bapa itu adalah satu, lantas Bapa yang mana lagi, Allah yang mana lagi yang Yesus panggil di saat dia teriak Eli Eli lama sabaktani? Silahkan. Iya, saya kan sudah dikeroyok oleh Heri dan teman-temannya tadi. Si Sultan, si Gus Handi, jelas, tapi Muhammad Kece dikeroyok juga tidak kalah. Karena Muhammad Kece berbicara benar berdasarkan dalil dan hadis dan ayat-ayatnya. Heri memberikan ayat pertanyaan loncat-loncat. Yang pertama menanyakan kata kuncinya, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa jadi lari-lari kepada Eli Eli lama sabaktani? Itu menunjukkan bahwa Heri jelas-jelas tidak memahami Alkitab. Makanya dia murtad, makanya dia jadi mu'alaf, karena dia tidak mempunyai Roh Kudus. Hanya orang yang tidak punya Roh Kudus yang mau masuk Islam dari Kristen. Kenapa? Karena di dalam kekristenan yang benar-benar berpegang teguh kepada Alkitab, hanya orang yang memiliki Roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau orang cuma pinter baca Alkitab tapi tidak memahami Roh Kudus, tidak punya hikmat Roh Kudus, jelas akan jadi mu'alaf. Karena setelah mu'alaf dia bebas punya istri banyak. Kalau sudah mu'alaf dia boleh menikahi pembantunya. Kalau sudah jadi mu'alaf banyak yang undang, banyak ampau, itu saja yang dipikirkannya, bukan tentang akhirat. Yang dipikirkannya tentang perut dan di bawah perut. Itulah orang-orang yang jadi mu'alaf. Biasanya kepahitan di gereja, lalu memilih jalur alternatif biar laris, diundang kemana-mana, seperti contoh Ustadz Kainama membohongi umat Islam dengan Matius 40 ayat 42. Umat Islam yang tidak mengerti Alkitab manggut-manggut dan ketawa-ketawa, ketawa-ketiwi. Ya sama dengan orang Kristen pendeta dibodoh-bodohin dengan huruf Arab oleh para ustadz, manggut-manggut. Kemudian ada yang gugur imannya, syahadat, terima jadi mu'alaf, bahkan jadi geraha mu'alaf. Masuk ke geraha mu'alaf menunjukkan radikalisme, baik itu radikalisme dalam ucapan, baik itu radikalisme dalam perilaku, baik radikalisme terhadap pemerintahan setempat. Itulah mu'alaf. Seperti contoh Yahya Waloni, radikal ngomongnya terhadap negara,
tidak pakai aturan ngomongnya, seenaknya, itulah Yahya Waloni. Padahal dia tidak memahami bahwa yang dijadikan pedoman oleh umat Islam adalah kitab karangan, yaitu hadis dan fikih. Jelas, sangat jelas. Hehehe. Jangan nangis, Kece. Nggak ada yang keroyok kamu. Semenjak aku tantang kamu, teman-teman yang lain tidak ada yang ngetak kamu, nggak ada. Dan mereka malah menggiring kamu untuk fokus ke saya. Silakan dijawab. Kamu kok lebih seperti kayak emak-emak yang sedang kalah arisan sih, yang nggak kena arisan. Kamu kok cuma ngomel-ngomel doang sambil menitiskan air mata. Sanggahan kamu mana dong? Kamu mengartikan secara harfiah Yohanes pasal 10 ayat 30, lalu kamu katakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi ya, setelah kita cermati di dalam Bible, ternyata ada dalil yang mengindikasikan, yang menyatakan kalau Allah itu bukan Yesus dan Yesus bukan Allah, dan mereka tidak satu. Ya, saya mau ulang berapa ratus kali lagi, dan kamu pun masih belum bisa menjawab. Di saat Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani, disinilah yang membuktikan kalau Yesus bukan Allah. Kalau Yesus adalah Allah, lantas Allah yang mana lagi yang Yesus panggil? Jawab dong. Salah satu jalan untuk menyelamatkan diri mengada-ngada yang tidak ada di Al-Quran, nama Muhammad bin Abdullah itu dianggap ada di Al-Quran. Yang kedua, yang diada-adakan hadis, katanya itu firman Allah, padahal tidak jelas siapa yang berfirman. Yang ketiga, dua kalimat syahadat tidak ada di Al-Quran, sangat jelas dikerjakan oleh umat Islam. Jadi bagaimana umat Islam mau diselamatkan? Heri untuk menyelamatkan diri, bela diri, untuk membenarkan yang tidak benar, membenarkan yang tidak ada di Al-Quran, diada-adakan dia dengan menunjukkan pertanyaan yang blunder. Dia sendiri tidak paham maksud tujuannya ayat itu, sehingga Heri muter-muter tidak jelas. Orang lain melihat dan mendengar di percakapan ini bahwa Heri lari-lari dari topik. Yang pertama, dia mengajak membahas tentang aku dan Bapa adalah satu, tentang Yohanes 10 ayat 30. Kenapa ketika sudah dijelaskan lari lagi bikin pertanyaan dengan Eli Eli lama sabachthani, yang katanya ya Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kan sudah beralih topik dari aku dan Bapa adalah satu. Jadi ibarat orang sedang menceritakan tentang mobil, seharusnya yang dibahas tidak jauh dari kata mobil itu. Spion mobil, ban mobil, kaca mobil, bemper mobil, lampu mobil. Kan begitu harusnya. Ini malah lari, bulu ayam, kakinya bertanduk. Sama dengan itu. Yang sedang dibahas oleh Heri dan saya adalah Yohanes 10 ayat 30, Allah, aku dan Bapa adalah satu. Sudah terpepet lari ke Eli Eli lama sabachthani. Apa maksudnya itu? Kan beda topik, beda kata, beda cerita. Jelas Heri, itu maksudnya. Sudah saya contohkan dan saya perbandingkan. Jangan merasa benar. Kalau tidak mengerti kata-kata itu, jangan berani-berani membahas dan Anda akan kewirangan. Dijawab oleh Muhammad Kece dengan benar. Jelas Heri, malah kabur Heri. Kemana ini Heri? Lama nggak menjawab saya. Saya tunggu-tunggu, ini udah kangen banget nih. Saya pengen mematahkan pertanyaannya. Pokoknya patah semuanya. Sudah dijawab semuanya pertanyaan dari Heri. Terima kasih Heri, selamat malam. Sampai di sini ya, saya mau zoom dulu. Baik, mungkin kamu sudah menyerah, tidak bisa menjelaskan lagi tentang Eli Eli lama sabachthani, yang kamu hanya bisa menyalahkan kitab kamu sendiri. Baik, saya akan bawa dalil lain yang membuktikan kalau Yesus dan Bapa itu tidak satu.
Di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Pasal 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kekasih, kepadamulah aku berkenan. Pertanyaan saya, kalau kamu artikan Yohanes pasal 10 ayat 30, kamu katakan Yesus dan Bapa adalah satu secara harfiah. Pertanyaan saya, di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 21 dengan 22, di sini menceritakan kalau ternyata Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda, dan mereka tidak satu. Yang satu di langit, yang satu sedang dibaptis di bumi. Ya, silahkan disanggah. Baik, berhubung Cornelius kabur dengan alasan mau ngezoom, tapi di saat saya tantang dia untuk zoom, dia juga tidak mau masuk ke link yang saya bagikan. Jadi zoom manakah yang Cornelius datangi? Apakah betul dia mau ngezoom atau hanya sekedar kabur karena sudah tidak bisa jawab lagi? Maka daripada itu, harus sampai kapan saya menunggu Cornelius, sementara di sini sudah sangat-sangat malam sekali. Maka untuk itu saya akhiri. Bagi yang Kristen, silahkan direnungkan apa yang saya katakan, apa yang saya statementkan. Bagi yang Muslim, saya rasa ya monggolah direnungkan apa yang Cornelius sampaikan. Ya, di sini kita bukan mencari kalah dan menang. Intinya di sini kita cuma menyampaikan apa yang menurut kita adalah benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan buat rekan-rekan Kristen, saya ucapkan salam alaikum.